anggota di bawahnya. Tapi ada juga yang lini dan staff. Jadi itu gambarnya bisa dilihat sih di modul di halaman, sebentar saya agak lupa, itu ada di halaman 5.36. Jadi bisa dilihat gitu kan, kalau yang struktur organisasi itu dari manajer langsung ke pekerja-pekerja kayak gitu. Kalau lini dan staff itu lebih ke di atasnya pekerja masih ada level lagi gitu. Jadi nggak langsung dari bos langsung ke bawahan, nggak. Kalau ke fungsional biasanya dari setelah CEO atau setelah dari bos itu di bawahnya ada mungkin manajer pemasaran, manajer operasi, manajer SDM kayak gitu. Kalau divisi itu lebih ke setelah bos itu dibaginya bukan berdasarkan fungsi tapi berdasarkan divisi, mungkin divisi perakitan, divisi perancangan kayak gitu. Kalau yang matriks itu lebih ke dia itu gabungan, jadi bisa dilihat di halaman 5.38. Jadi dia itu adalah gabungan-gabungan dari beberapa metode mendesain struktur organisasi gitu. Jadi ini lebih kontemporer atau lebih baru gitu. Sedangkan kalau internasional biasanya dibagi berdasarkan geografis. Jadi mungkin ada struktur organisasinya dibagi berdasarkan area Asia atau area Indonesia Timur, area Indonesia Barat, area Indonesia Tengah, misalkan kayak gitu. Jadi dibagi-bagi berdasarkan region, geografisnya biasanya kayak gitu. Sedangkan mendesain struktur organisasi kalau mengikuti era abad 21 atau yang lebih baru, yang kontemporer, itu adalah organisasi tim, organisasi maya atau virtual, organisasi pembelajaran, dan organisasi informal. Semuanya ini lebih fleksibel, jadi terkadang malah nggak ada batasan antara bos dan bawahan. Jadi semuanya itu menyatu atau semuanya itu ngeblur gitu jadi satu. Itu sekarang jenis struktur organisasinya kayak gitu. Jadi lebih ke nggak kaku, bos dan anak buah itu lebih fleksibel gitu. Dan karena biasanya mereka tuh melalui dunia maya gitu, hubungan antara bos dan bawahan itu nggak perlu harus ada di kantor, bahkan menggunakan dunia maya pun bisa terjalin gitu. Hierarki pengambilan keputusan itu ada yang biasanya struktur organisasinya itu horizontal atau datar. Kalau misalkan jenis struktur organisasinya horizontal atau datar, biasanya desentralisasi. Dalam arti gini, setiap permasalahan itu diselesaikan di tingkat-tingkat yang bawah. Dalam arti kalau ada masalah nggak perlu bos yang harus mikir, anak buah mengambil keputusan juga boleh. Nah itu biasanya kalau menganut paham kayak gitu, struktur organisasinya cenderung datar atau horizontal. Tapi kalau setiap pengambilan keputusan harus disetujui oleh bos, harus diputuskan oleh bos, harus diputuskan oleh atasan, struktur organisasinya cenderung tinggi atau vertikal, jadi terpusat ada di atas kayak gitu. Dan bentuk kewenangan itu ada kewenangan lini, kewenangan staf, dan kewenangan komite atau tim. Kalau kewenangan lini itu biasanya kewenangannya dari atas ke bawah, jadi biasanya dari bos dulu kemudian disampaikan ke anak buah gitu. Jadi pengambilan keputusan dari atas kemudian disampaikan ke bawah. Kalau kewenangan staf itu biasanya berdasarkan keahlian khusus. Jadi terkadang dalam pengambilan keputusan nggak masalah kok kalau nggak harus bos, asalkan yang ngambil keputusan itu orangnya yang tepat, orang yang memang tahu tuh. Jadi kayak misalkan permasalahan terkait dengan pemasaran, maka yang mungkin berhak mengambil keputusan adalah yang tahu tentang pemasaran gitu. Nggak harus bos puncak atau manajer tingkat atas, mungkin manajer lini pemasaran pun juga diperbolehkan. Hierarki itu tingkatan. Hierarki itu tingkatan. Bahasa Indonesia lebih mudahnya itu tingkatan, atau apa ya, anak tangga itu hierarki, ya tingkatan lah gitu, atau level gitu. Itu hierarki. Kemudian yang terakhir saya lanjutkan ya, kewenangan komite atau tim. Biasanya juga nggak perlu bos yang ambil keputusan. Kalau misalkan di dalam perusahaan ada tim-tim kecil, itu boleh yang ambil keputusan langsung tim 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 rembukan atau berkoordinasi kemudian mengambil keputusan, itu boleh. Jadi nggak perlu harus bos yang mengambil keputusan, tapi kalau memang tim itu telah berdiskusi, telah berembukan tentang jalan yang terbaik atau solusi terbaik, boleh tim itu mengambil keputusan gitu. Untuk yang terakhir,
Terkadang organisasi dituntut untuk berubah. Nah, perubahan itu biasanya direncanakan gitu. Dan mereka melakukan perencanaan itu tentu karena melakukan perencanaan untuk melakukan perubahan. Dalam arti mereka merencanakan untuk berubah itu biasanya karena mereka harus mencapai tujuan tertentu kayak gitu. Jadi kayak misalkan karena saat ini ibu-ibu itu sekarang banyak yang bekerja. Kalau mungkin dulu paradigmanya ibu-ibu itu adalah ibu rumah tangga, tapi sekarang ibu-ibu itu banyak yang bekerja. Maka dari itu ibu-ibu itu dituntut untuk multitasking sebelum berangkat ke kantor kalau mungkin dulu ibu-ibu itu kan karena di rumah terus gitu, suaminya mau berangkat ke kantor, anak-anaknya mau berangkat sekolah, jadi ibu-ibu tuh harus bangun pagi-pagi, nyiapin sarapan buat yang suaminya berangkat ke kantor, kemudian anaknya berangkat ke sekolah kayak gitu kan. Terus nanti suaminya pergi, anaknya sudah pergi juga sekolah, kemudian ibu-ibu tuh bersih-bersih rumah, nanti sambil masak buat makan siang kalau anaknya pulang, terus juga mungkin masak buat makan malam nanti kalau suaminya datang kayak gitu. Itu mungkin dulu banyak ibu-ibu yang kayak gitu, tapi mungkin seiring dengan perubahan waktu ibu-ibu tuh banyak yang kerja. Nah, biasanya mereka tuh pulangnya juga malam, mereka pulang malam, biasanya anaknya malah pulang sekolah nanti sama anak-anaknya pulang sekolah sampai di rumah duluan, ibunya belum sampai rumah, ibunya nanti sampai di rumahnya agak malaman. Nah, kalau sudah sampai malam itu pasti udah capek, terus nanti berangkat ke besok paginya harus berangkat ke kantor lagi pagi-pagi. Nah, ibu-ibu ini tuh kurang punya waktu, atau mereka karena mungkin sudah kelelahan, jadi kalau harus menyiapkan makanan yang terlalu ribet, harus masak-masak yang terlalu ribet, itu nggak punya waktu. Jadi biasanya mereka butuh makanan yang cepat saji. Maka dari itu mungkin sekarang muncul yang namanya nugget. Jadi kan siap digoreng, tinggal digoreng cuma beberapa menit udah jadi, nggak perlu bikin dari awal lagi. Atau mungkin sekarang sudah muncul banyak frozen food kayak misalkan sudah disediakan ayam filet, jadi tinggal digoreng aja, nggak perlu pusing. Jadi kan hal itu menuntut adanya karena banyak wanita yang bekerja, maka lingkungan itu menuntut adanya makanan cepat saji. Nah, maka dari itu perusahaan itu harus melihat peluang. Kalau mungkin dulu perusahaan itu hanya menjual ayam potong segar, nggak bisa dia akan terus bertahan dengan hanya menjual ayam potong segar. Mungkin ada kalanya dia harus memikirkan bahwa aku harus bikin ayam filet gitu. Ini aku harus bikin frozen food dalam bentuk nugget, biar ibu-ibu lebih mau beli produkku, karena ibu-ibu nggak punya waktu. Kalau aku cuma menjual ayam segar aja, mereka nggak punya waktu buat motong-motong, buat mengolah, menggiling dan sebagainya. Makanya aku harus membuat produk baru. Nah, terkadang hal itu tuh sangat-sangat dimungkinkan gitu. Atau mungkin yang contoh lain yang kalau mungkin dulu itu ibu-ibu itu lebih menyukai deterjen bubuk, tapi sekarang ibu-ibu lebih suka deterjen cair gitu. Alasannya kenapa kok pakai deterjen cair, lebih irit gitu misalkan kayak gitu. Jadi itu hal-hal yang harus difikirkan oleh perusahaan gitu. Kalau memang ternyata lingkungan itu bergeser, kebutuhan konsumen itu bergeser, keinginan konsumen itu bergeser. Nah, ketika ada perubahan atau pergeseran keinginan pola konsumen, maka perusahaan juga harus mengganti tujuannya, mengganti strateginya. Nah, perubahan ini tujuannya adalah biar mereka survive, biar mereka tetap bisa bertahan di lingkungan bisnis. Tahapan perubahan itu ada 3. Biasanya dimulai dengan pelonggaran atau sosialisasi. Jadi pertamanya dijelaskan dulu bahwa perusahaan ini akan melakukan perubahan. Perubahannya di segi mana dan bagaimana cara perubahan itu dilakukan. Itu yang disebut sebagai tahap pelonggaran atau sosialisasi. Kemudian tahap yang berikutnya adalah tahap pergerakan. Jadi setelah disosialisasikan kalau adanya perubahan kecil mulai diimplementasikan, itu masuk ke bagian pergerakan. Ketika semua telah terbiasa dengan adanya perubahan, maka masuklah ke tahap pembekuan. Jadi difikskan, kalau mulai sekarang semuanya berubah, kita harus kayak gini. Nah, itu masuk ke tahap pembekuan.
Perubahan dapat dilakukan secara radikal atau menyeluruh